Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa semua dalam acara live interaktif Menjaga Iman. Menjaga Iman ini, live interaktif ini diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah Ta'ala, dan posisi beliau ada di kota Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan ya, kota Makassar, atau tepatnya di Kabupaten Maros kalau nggak salah namanya ya, dekat bandara Makassar, bandara Sulawesi Selatan ya. Barakallahu fikum. Dan nanti kita akan bersapa, namun sebelumnya saya akan memberitahukan untuk cara bertanya di nomor telepon yang kami sudah sediakan, yaitu di 021 212 32 333. Nah, ini insya Allah jalurnya bersih, ya, tidak perlu cari sinyal karena sudah bagus insya Allah. Tapi agak mahal sedikit, nggak apa-apa ya, demi ilmu. Nah, kemudian satu lagi di 0821, terus 706087. Nah, itu dia itu. Nah, ini yang mudah, yang murah insya Allah, dan semua orang rata-rata di Indonesia udah pada punya nih WhatsApp ya, nomor WhatsApp 0821 706087. Namun kami minta sebelum telepon kami, save dulu nomor kami. Kemudian setelah save, cari dulu sinyalnya yang bagus, sinyal internet yang bagus. Kemudian baru dia telepon. Nah, bicara dengan yang lantang, yang jelas, jangan terlalu cepat. Jadi supaya kami dapat mendengarnya dengan jelas, begitu ya. Ustadz juga begitu ya. Barakallahu fikum. Dan satu lagi, kami menyediakan jalur ta'awun dakwah Islam bersama Fatwa TV. Insya Allah nanti ada nomor rekening yang tertera di layar. Coba kita cek. Nah, ini dia. Alhamdulillah, itu dia nomornya 777 184 1842. Nah, kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang tidak berpanjang lebar, sekarang kita saatnya menyapa ustadznya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuna, Ustaz Iqbal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Coba kita cek kembali. Tadi sih udah lancar ya. Coba kita cek. Apakah masih sudah Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Tadi sedikit freeze, kirain antum tiba-tiba tidur. Alhamdulillah lancar. Barakallahu fikum Ustaz. Kami senang sekali, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih. Kemudian terima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan antum. Masya Allah Ustaz. Di tengah mengajar sana, mengajar sini, rapat sana, rapat sini, Masya Allah. Masih juga diganggu, sempat mau diganggu sama kami ya Ustaz. Maaf ya Ustaz. Pagi-pagi, di sana udah nggak pagi Ustaz, udah siang Ustaz, jam 11 Ustaz ya. 11. Udah jam 11 tuh pemirsa tuh, udah jam 11 nih, jam ngantuk-ngantuknya nih. Coba tanya Ustaz nih. Jam lemes-lemesnya udah. Barakallahu fikum Ustaz, kami senang sekali Ustaz antum menyediakan waktu untuk kami talabul ilm walaupun hanya sesaat dari ke-13 At-Tasid. Nah, untuk itu Ustaz, kami ingin dapat dapat faedah dari antum berupa nasihat atau peringatan yang semoga peringatan ini, nasihat ini dapat bermanfaat untuk kami semua. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan waktu luang untuk sama-sama kita saling mengingatkan, saling berpesan untuk selalu menetapi kebenaran dan saling berpesan untuk menetapi kesabaran. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, perlu untuk selalu kita mengulang-ulang nasihat ya, karena
Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh istimewa urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Ya. Jika dia mendapatkan nikmat, kebaikan, hal-hal yang dia sukai, maka dia bersyukur. Dia mengatakan alhamdulillah. Ya. Dia yakin bahwasanya itu datangnya dari Allah. Ya. Maka dia akan ditambahkan kebaikan kepadanya, la in syakartum la azidannakum. Ya. Dan apabila dia mendapat kesulitan, musibah, cobaan, fitnah, maka dia bersabar, dan itu juga baik baginya karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dia akan mendapatkan pahala, derajatnya ditinggikan, dosanya dihapus. Dan yang ketiga, dia harus memperbanyak istighfar karena kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa kalian. Ya. 3 perkara ini ya sangat ringan untuk diucapkan, ya, yaitu bersyukur, bersabar, dan istighfar. Tapi banyak dari kita yang lalai. Padahal jika Anda ingin bahagia, tiga ini syaratnya. Tipsnya dan kiatnya yaitu selalu bersyukur, selalu melihat ke bawah, tidak selalu melihat ke atas. Kemudian selalu bersabar, dan jika ditimpa musibah, lihat banyak orang yang ujiannya lebih berat, dan kalau itu bukan dalam agama kita, maka semua musibah selain musibah agama itu ringan, dan itu adalah penghapus dosa. Dan perbanyak istighfar karena sungguh beruntung kata Nabi SAW orang yang mendapatkan dalam lembaran catatan amalnya istighfar yang banyak, dan kita tidak mengetahui kapan ampunan itu turun. Maka kita perbanyak istighfar dimanapun dan kapanpun, dan yakinlah kalau 3 hal ini selalu kita lakukan, kitalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu, masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Semoga saya atau pribadi juga teman-teman pemirsa bisa memaknai nasihat dari Ustaz ini. Semoga bisa mengambil ibrahnya ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Insya Allah bermanfaat untuk kami. Kemudian Ustaz, kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama ini, datang dari siapa kalau Ummu Zaki salah, bukan Zaki, Zazi, Ummu Zazi. Dari Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Kepulauan Riau Tanjung Pinang, begini bunyinya. Bismillah, Afwan Ustaz Iqbal, izin bertanya, saya fakir ilmu. Kemarin saya ada baca tentang hadis tentang menggambar makhluk hidup yang dalam pengertian saya kayaknya makhluk manusia, karena pengertian saya kayaknya makhluk manusia karena jadi kayak menciptakan manusia dalam bentuk muka yang walau alam nggak ada Allah ciptakan. Oh, bentuk manusia wajahnya, tapi tidak seperti manusia yang Allah ciptakan begitu wajahnya. Mau tanya Ustadz, apa menggambar itu boleh Ustadz? Gitu satu. Kemudian karena hewan kan kita gambar sesuai dengan apa yang Allah ciptakan tanpa merubah bentuknya. Tanda tanya. Dan bagaimana dengan mewarnai Ustadz? Oh, gambaran tadi ya. Terus kemudian tanda tanya lagi. Seperti di buku mewarnai anak-anak yang gambarnya ada manusia atau hewan dan sebagainya. Mohon infonya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya pertanyaannya, dimulai dengan saya fakir ilmu, dan tentunya kita semua fakir ilmu karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kata Allah Azza wa Jalla, di atas semua orang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi, yaitu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala sesuatu. Benar ya, bahkan termasuk dosa besar. La'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar ya. Dan juga di antara azab yang disiapkan bagi orang yang menggambar, yaitu dia diperintahkan untuk meniupkan ruh dan menghidupkan apa yang dia gambar. Maka ya semua, bukan hanya gambar manusia, tapi semua yang bernyawa
yaitu gambar binatang juga dilarang. Maka tidak boleh ya kita menggambar dengan tangan kita, apalagi sampai membuat patungnya, karena ini termasuk dosa besar yang punya ancaman khusus. Ya, adapun masalah menggambar atau memotret dengan kamera, ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang ditanyakan di sini adalah menggambar dengan tangan atau dengan alat, tapi bukan memotret. Ya, ini termasuk dalam larangan menggambar makhluk hidup yang tidak boleh, baik itu anak-anak, dewasa, dan baik itu menggambar atau sekedar mewarnai, ini semua terlarang ya. Dan ya pengecualiannya jika umpamanya matanya dihapus ya, atau mukanya dihapus, atau lehernya terputus sehingga tidak hidup ya jika dengan kondisi seperti itu. Maka dan juga ada solusi lain, bisa menggambar gunung, menggambar pohon ya, yang bukan ya makhluk bernyawa tentunya. Dan ya kita latih ya anak-anak kita untuk demikian supaya terbiasa untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Barakallah. Fikum barakallah. Seperti Ustaz ya, memang terasa seperti berat ya untuk apalagi zaman sekarang begitu Ustaz ya, karena anak-anak menggambar terus mewarnai itu jadi menu utama di sekolah-sekolah dasar gitu, seperti PAUD atau taman kanak-kanak begitu Ustaz ya. Tapi insya Allah kalau anak-anak itu tadi kan bisa tanpa mata ya, tanpa hidup. Iya betul Ustaz. Iya betul, bisa dipolosin gitu. Jadi matanya. Tetap ada solusi dalam agama kita yang diberikan oleh para ulama kita. Ya tentunya ya. Setelah anak kita diberikan betapa Allah sudah baik sama kita, hanya untuk tidak menggambar itu nggak masalah gitu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Barakallahu fikum atas. Alhamdulillah tidak ada yang dilarang dalam agama kita. Iya betul. Kecuali ada gantinya. Dilarang zina, ada pernikahan. Dilarang minum khamar, makan babi, banyak ganti yang lain, makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Iya betul, Masya Allah. Satu laut halal semua Ustaz. Satu laut. Iya betul. Banyak itu. Iya betul. Barakallahu fikum Ustaz. Yang haram itu lebih sedikit. Sedikit, iya Ustaz. Cuman perhatian terus ke situ terus. Nyarinya yang haram. Iya, perhatian ke situ terus. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya pemirsa. Seperti itu, yang haram itu dikit, yang haram itu dikit, yang halal banyak tuh, begitu tuh kesimpulannya. Dan yang haram itu tidak kita butuhkan. Dan tidak mengurangi kenikmatan ya kita, kenikmatan kita kalau kita tidak menerjang yang haram. Iya betul ya, jangan diingat-ingat deh yang haram, jangan nonton film deh tuh ya, nonton film nggak karu-karuan. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Pasti tidak bermanfaat. Betul Ustaz. Kita ya insyaallah. Ya, bahkan mudaratnya mesti lebih banyak atau murni adalah keburukan. Keburukan murni ya, walaupun tampaknya seperti bagus ya, tapi semuanya kamuflase ya. Dan ini sudah alhamdulillah masuk telepon lagi, kita coba sapa nih penelpon pertama nih, coba ya kita sapa. Kita nantikan sesaat, sedang diproses oleh teman kita di MCR. Ya, dari Ummu Hanifah di Klaten. Ummu Hanifah di Klaten. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Oh iya. Saya itu pekerjaannya itu menjahit. Menjahit, ya. Terus? Ya. Spray. Halo? Kalau pas menjahit itu motifnya itu sering ada gambarnya kadang apa itu lebih gitu itu tak kira-kira kalau pas apa ya, pas menjahitnya ada gambar-gambar makhluk begitu itu kira-kira gimana ya kan kalau Ibu Hanifah. Ibu Ummu Hanifah. Ya. Suara Ibu terputus-putus. Bagaimana kalau Ibu cari sinyal yang lebih baik dulu, Bu? Sinyalnya belum, mungkin kurang bagus. Bergeser Ibu dari tempat Ibu tadi, bergeser keluar atau ke depan pintu, ada ke jendela begitu, Bu? Coba. Coba ulang lagi, Bu. Coba halo. Coba tes suara. Assalamualaikum. Nah, ini sepertinya coba bisa diulang lagi, Bu ya. Coba diulang lagi. Ini udah lebih baik sepertinya. Oke. Saya orang penjahit. Iya, penjahit. Nah, seringnya menjahit spray, Kak. Lah, kalau pas menjahit spray itu motifnya itu loh, Kak. Motifnya itu seringnya bisa gambar
makhluk. Tapi hewan-hewan kadang ya gunakan energi yang bentuknya manusia. Lebih kita solusinya gimana ya? Kita harus mendapatkan spray yang katanya kalau gambar itu ternyata tidak mau masuk. Betul tidak? Ibu Hunifah, coba saya simpulkan sedikit. Ini ibu menjahit, terima jahitan, tapi suka ada motif hewan begitu, Bu? Ya? Spraynya itu seringnya bisa motif makhluk gitu ya, Pak. Motif hewan gitu ya, spraynya. Ya, itu boleh atau tidak begitu ya, Bu ya? Pekerjaan itu. Oh begitu. Seperti itu ya Bu ya. Insya Allah nanti ditunggu ya Bu jawaban dari Ustadz Iqbal ya. Ditunggu sebentar ya Bu. Silakan. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah dilakukan di zaman Aisyah, di zaman Nabi SAW. Aisyah menjadikan gordennya itu dari makhluk bernyawa, dan belum makhluk bernyawanya. Kemudian Nabi SAW memberi solusi untuk jadi spray atau jadi sesuatu yang dihinakan, yang diinjak, ditiduri. Dan ini tidak mengapa, jadi tidak dipajang ya, tapi dihinakan dan ditaruh di bawah, maka ini diperbolehkan. Oh begitu. Oh fikum barakallahu. Jadi kalau dia bentuk gambar hewan dan penjahitan itu letaknya di bawah dan ditiduri atau diinjak gitu, boleh ya Ustaz ya? Iya, betul. Oh ya, begitu ya Bu ya? Ya, tidak dipajang menjadi hiasan rumah begitu, enggak, itu ya nggak boleh Ustaz ya. Pajang diinjak atau ditiduri, itu kan ditiduri karena kan suka keompolan bayi kan, itu berarti dihinakan, nggak apa-apa Bu insyaallah seperti itu. Ya, terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV, dan ini masukan juga buat penelpon yang lain, pemirsa yang lain seperti itu. Jadi spray atau yang sesuatu yang diinjak seperti karpet itu diinjak-injak itu nggak apa-apa ya, dan itu juga insyaallah nggak apa-apa insyaallah. Barakallahu fikum Ibu sudah telepon dengan pertanyaan seperti ini. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Ibu Endarti. Ibu Endarti bertanya seperti ini dari Kabupaten Sukoharjo, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Iqbal. Bagaimana menyikapi seseorang yang tahu hukum syariat tapi tidak mau mengamalkannya, dan juga orang yang tidak mau tahu tentang hukum Islam, takutnya dia menjadi terbatasi dengan hukum agama. Bagaimana dengan seperti ini? Jazakumullah khairan Ustadz gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti ini tentunya perinciannya harus dirinci. Apakah yang dimaksud dia tidak mau tahu ya sama sekali tentang tauhid, tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Maka ini sangat berbahaya, dan ini termasuk salah satu pembatal keislaman, yaitu berpaling dari agama secara mutlak, tidak mau mengamalkan, tidak mau mendengar, tidak mempelajari, maka ini adalah pembatal keislaman ya. Tapi kalau dia tidak ingin terlalu detail karena dia bukan seorang yang memang fokus menuntut ilmu, maka ada hukum-hukum yang wajib dipelajari oleh semuanya, yaitu tentang wudhu, tentang tohara, tentang mandi junub, tentang hukum-hukum sholat, wajib-wajib sholat, rukun sholat, pembatal sholat, apa yang dilakukan ketika lupa dalam sholat, juga kewajiban puasa, bagaimana tata cara puasa, dalam rumah tangga, bagaimana hak suami, hak istri, bagaimana kewajiban anak, kewajiban kita terhadap anak, kalau dia sudah berumah tangga, kalau dia ingin berangkat haji wajib mempelajari. Ya kalau itu perkara yang wajib dia pelajari, tapi dia tidak mau pelajari, maka tentunya ini dia bisa keluar dari Islam atau terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Kalau berpaling secara total tentunya ini pembatal keislaman. Tapi kalau dia maksudnya tidak ingin terlalu detail dalam mempelajari. Sebenarnya ini karena kebodohan saja ya. Semakin kita pelajari agama ini, semakin kita merasa kemudahan, semakin merasakan kenikmatan. Ya karena kita semakin tahu mana yang harus didahulukan, dan semakin kita bertakwa, beriman kepada Allah, maka semakin bahagia kehidupan kita. Ya kalau di sini dia mengatakan takut terbatasi. Justru dengan kita menerapkan agama kita dengan sempurna, maka kita akan semakin merasakan nikmatnya hidup ini, nikmatnya beragama, nikmatnya iman, manisnya iman. Sebenarnya ini karena kebodohan. Maka orang seperti ini perlu untuk selalu diingatkan, dinasehati. Kalau maksudnya dia supaya nanti tidak tahu kalau ini haram, jelas ini dosa besar ya.
bisa sampai kepada perbuatan dosa besar. Bahkan tadi kalau benar-benar berpaling sama sekali bisa termasuk pembatal keislaman. Ya, seperti itu saja. Barakallahu fikum. Iya, fikum barakallah, seperti serem sekali Ustaz ya. Jadi kalau nggak mau tahu justru itu berpaling ya dia sama tawallau ya begitu berpaling ya Ustaz ya. Iya, betul. Serem. I'rad bil kulli. Kalau bahasanya al-i'rad bil kulli ya. Berpaling 100% atau total, tidak ingin mendengarkan, tidak ingin mempelajari dan mengamalkan. Ya, ini pembatal keislaman. Pembatal Itu Islam. maksudnya perkara yang sangat detail, yang tidak wajib memang semua, ya inilah ini urusannya. Iya. Dan banyak perkara-perkara yang wajib kita pelajari. Banyak sekali Ustaz. Masalah tohara, masalah sholat, masalah bagaimana kita berhubungan dengan saudara, dengan tetangga, dengan tamu, dengan istri. Ini adalah perkara-perkara yang kita harus tahu supaya kita bisa beragama dengan baik. Iya, betul Ustaz. Masya Allah seperti itu Ustaz. Jadi pemirsa Fatwa TV seperti itu dan saya dari Ustaz jawabannya. Jadi belajar agama itu wajib. Menuntut ilmu agama itu wajib. Berapapun umurnya, jangan ada kata terlambat. Wajib pokoknya seperti itu. Mulai dari yang pelan-pelan Ustaz, dari tauhid Ustaz ya. Mengenal Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Ya pemirsa semangat belajar. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari telepon dari Ibu Partina. Semoga Ibu ya. Tak marbutoh soalnya. Partina di Pontianak. Ya kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ini mau tanya. Iya silakan Ibu. Kalau pakai kerudung yang ada motifnya itu warnanya merah sama putih itu boleh nggak ya? Terus mau tanya satu lagi, ini kan saya seorang istri menjalankan ini puasa Daud tapi nggak suami itu. Gimana Bu? Ulang Bu. Ya, seorang istri. Itu kan suami. Apa nih Bu? Ibu seorang istri terus? Ya, seorang istri terus? Menjalankan puasa Daud. Oh. Puasa Daud nggak izin suami. Nggak izin suami. Suaminya suami sufi itu. Jadi kalau mau nonton pengajian nggak boleh. Kalau mau pakai kerudung juga nggak boleh gitu. Oh gitu. Ya. Suami Ibu Islam bukan Bu? Agamanya apa Bu suaminya? Islamnya Islam sufi gitu, bukan sunnah. Oh iya, Islam sufi ya. Suaminya. Tadi kenapa kalau mau pengajian nggak boleh? Pengajian nggak boleh, pakai jilbab nggak boleh gitu ya? Iya. Terus Ibu puasa Daud. Nonton pengajian yang sunnah pun nggak boleh gitu. Oh iya, pengajian sunnah nggak boleh. Yang pertama tadi apa? Jadi kerudung warna merah putih boleh atau tidak? Jadi boleh nggak menjalankan? Bercorak bermotif. Ini puasa itu diizinkan atau dosa atau enggak gitu. Oh gitu. Ibu coba mau puasa Daud diizinkan atau tidak? Ya baik. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Pertanyaannya terima kasih Ibu. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya. Seru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Partina ya di Pontianak. Betul. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua dan beri petunjuk taufik kepada kita semua. Amin. Wanita tentunya seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, dan juga muka ini ya masih ada perselisihan juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan muka pun adalah aurat yang harus ditutup. Tapi ya insya Allah ya pendapat yang lebih kuat bahwasanya muka ini ya tidak termasuk aurat. Walaupun ini pendapat yang sangat kuat ya, hujjah atau dalil masing-masing dari kedua kelompok ulama yang mengatakan aurat atau bukan. Tapi dalam sholat ya maka muka itu dibuka kecuali jika ada bukan mahram, maka tetap boleh untuk ditutup. Demikian juga ketika ihram. Dan syaratnya adalah menutup aurat tidak ketat, tidak tipis ya, dan warna tidak harus hitam. Yang penting tidak mencolok ya, tidak menjadi perhiasan, karena tujuannya hijab itu adalah menutup perhiasan, tidak menampakkan perhiasan, tidak aurat ya. Kalau hijabnya itu sendiri menjadi perhiasan, menarik ya laki-laki untuk melihatnya, maka tentunya hilang tujuan dari hijab itu adalah untuk menutup, bukan untuk menarik pandangan orang untuk melihatnya. Jadi ya tentu diusahakan ya tidak berbentuk perhiasan, tidak menarik orang laki-laki yang ya di hatinya ada penyakit untuk justru semakin melihat dan memandang karena ya mungkin motifnya yang menarik ya. Maka diusahakan untuk mencari ya warna-warna yang tidak
menimbulkan fitnah bagi non mahram atau lawan jenis. Kemudian yang kedua Tentang yaitu tentang suami. puasa Daud ya. Iya. Puasa Daud Mau apalagi pengennya suaminya, puasa Daud. ya, masih muda ya, masih pasangan muda. Iya. Ini memang Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada tanpa seizinnya. Ya. Kalau Iya. suaminya safar ya mungkin saja dia tidak masalah. Ya. Iya. Tapi kalau suaminya ada dan tidak izin maka dan suaminya suruh dia untuk membatalkan puasa sunnah maka dia wajib untuk membatalkan. Iya. Ya, karena tentu ya kebutuhan suami ya bisa jadi di siang hari maka dia harus izin kepada suaminya. Iya. Dan ya kalau memang suaminya belum benar-benar memahami agama, si istri harus lebih maksimal lagi untuk memberikan hak-hak suaminya supaya suaminya lebih tertarik untuk mendalami agama ini. Kalau Iya. justru ya dengan suami istrinya ikut pengajian, mendengarkan channel-channel dakwah yang menjadikan dia lebih dekat kepada sunnah, tapi justru membuat dia kurang dalam memberikan hak suaminya ya sampai puasa Daud ini tentunya ya berat bagi sebagian suami Iya. jika istrinya sampai puasa Daud. Maka tentunya pernah seorang wanita datang kepada Nabi SAW, Asma binti Yazid, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya kalian laki-laki berjihad, sholat Jumat, sholat jamaah, dan banyak ya ibadah-ibadah yang dilakukan untuk laki-laki. Adapun kami wanita di rumah menjaga anak-anak, ya mengurusi rumah. Iya. Maka tentunya kami ingin seperti kalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya baiknya seorang melayani suaminya dan anak-anaknya itu sama dengan semua yang dilakukan oleh laki-laki. Sama dengan jihad, pahalanya sama dengan ibadah-ibadah yang biasanya banyak dilakukan oleh laki-laki saja. Iya. Jadi sebenarnya ibadah seorang wanita itu yang terbesar ya setelah yang wajib tentunya setelah sholat, ya setelah puasa wajib, setelah zakat wajib kalau punya harta. Ibadah terbesar seorang wanita adalah melayani, berkhidmat kepada suaminya. Ya, kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha qila laha udkhilil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Masya Jika Allah. seorang wanita sudah sholat 5 waktu, sudah puasa pada bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Masya Allah. Jadi ya pesan kepada Ibu Partina, setelah salat wajib, puasa wajib, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, maka ibadah terbesar seorang wanita adalah melayani suami dengan baik dan mendidik anak-anaknya di rumah. Maka ya bukan ya baik memperbanyak puasa sunnah, puasa Senin Kamis, tapi harus izin suami. Apalagi suaminya ada dan tidak safar, maka dia wajib untuk izin, dan suaminya, jika suaminya menyuruh dia berbuka, maka dia wajib untuk berbuka. Ya kalau dilarang pengajian apalagi terlalu sering dan masih bisa juga mendengarkan lewat TV ya, lewat seperti ya saat ini sekarang, maka ya itu sudah cukup kalau memang dimaksimalkan. Barakallahu fikum. Barakallahu, seperti itu Ustaz. Dan saya antum untuk seorang istri terutama yang bertanya tadi Ibu Partina ya di Pontianak. Nah, doakan suaminya ya Bu ya, semoga bisa memegang sunnah juga ya, bisa hijrah juga. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Kemudian ini sudah masuk lagi telepon dari Ibu Iis di Bandung. Barakallahu fik. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Izin tanya Ustaz. Di dalam dikir pagi sama petang itu kan ada yang 100 kali ya. Bolehkah itu memakai biji kayak tasbih gitu ya, yang ada yang 100 bijinya, bolehkah itu pakai itu? Ya. Terus yang kedua itu kalau laki-laki itu ya, kalau mau pergi Jumatan suka pakai sorban gitu, apakah itu disunahkan juga? Sorban. Ya. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, fiik barakallahu. Baik. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, Nabi SAW ya
dalam hadis disebutkan bahwasanya kana ya'qidut tasbih biyamini. Beliau biasa menghitung tasbih itu dengan tangan kanannya. Jadi yang lebih afdal tentunya kita menghitung tasbih itu dengan tangan kita, ya, dan itu insya Allah lebih afdal dan lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan sebagian ulama ya terutama juga kadang memang sering lupa ya, maka menggunakan alat atau dengan menggunakan biji tasbih ya, itu juga diperbolehkan sebagian ulama kita. Maka jika kita ingin lebih dekat kepada sunnah, lebih afdol dan disepakati bolehnya adalah dengan kanan kita atau kanan dengan kiri, tangan dengan kanan dan kiri. Dan kalaupun kita juga menggunakan tasbih karena terkadang memang sulit, lupa dan tidak ada tandanya ini sudah berapa, maka juga itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Dan yang kedua tadi tentang laki-laki sholat Jumat pakai sorban boleh atau tidak? Ya. Pakai sorban. Iya. Iya. Ya, masalah pakaian ini termasuk adat ya. Iya. Dan alhamdulillah di negeri kita ini pakai sorban, pakai peci nasional, peci putih itu sudah sangat umum biasa, apalagi orang yang pulang, tapi tidak dikatakan itu sunnah ya. Tidak, bahkan yang sunnah itu adalah menyesuaikan dengan masyarakat sekitar ya, jangan tampil beda sendiri. Tapi kalau itu sudah di masyarakat kita sudah biasa, maka itu tidak masalah ya. Jadi kalau di masyarakat itu semuanya pakai peci hitam kebanyakan, kemudian itu tampil beda sendiri, malah ini tidak dianjurkan ya. Tapi kalau memang ya, dan kebanyakan di masyarakat kita ini terutama di kota-kota ya, atau bahkan di desa pun dengan penampilan yang bermacam-macam ya, ada yang pakai jubah, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana panjang, maka ya ini tidak masalah. Sebenarnya kita tidak mengatakan itu sunnah, tapi ya itu selama itu bukan terlarang ya, pakaian syuhra yang beda sendiri ya, dan sorban tidak termasuk syuhra karena ya sudah banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang menggunakan di negeri kita. Maka ya tidak mengapa, dan itu bukan perkara yang terlarang, dan juga tidak mengatakan bahwasanya kalau pakai sorban dapat pahala, kalau tidak ya. Jadi itu kembali ke itu masalah adat ya, bukan masalah ibadah. Nah, Masya Allah, seperti itu saja. Jadi tidak masalah. Yang penting masih diterima oleh masyarakat dan sudah masyarakat memandangnya itu biasa ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu jawaban dari Ustaz Iqbal. Ibu, semoga bisa dipahami ya Bu ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bu. Kemudian ini pertanyaan berikut ini datang dari Saudara Hanif di Tangerang Selatan di Tangsel. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Iqbal, izin bertanya, adakah rujukan terkait doa kunut nazilah yang dilakukan setiap sholat fardu sehabis gerakan ruku di rakaat terakhir untuk mendoakan kaum muslimin di Palestina, di mana pelaksananya dari mulai awal agresi Israel pertama hingga saat ini dalam kurung lebih dari 5 bulan kurung tutup, masih dilakukannya kunut nazilah secara berjamaah. Ana khawatir jika ini ibadah yang ditambah-tambahkan karena kita tidak tahu kapan perang ini berakhir, dan terlebih karena kefakiran ilmu yang saya miliki. Mohon arahannya Ustadz. Syukran jazakallahu. Begitu. Ya, kunut nazilah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat-sahabatnya ditangkap dan dibunuh, maka beliau sampai 1 bulan ya kunut nazilah. Dan juga ketika parah-parahnya ya agresi Israel ke Palestina dengan membombardir bom dan dari segala arah diserang, maka kita pun bahkan dari pemerintah kita juga menganjurkan kita untuk kunut nazilah ya. Dan tentunya ya selama itu kejadian besar itu terjadi, kita tetap ya melaksanakannya meskipun ya waktunya panjang, dan tentunya kita berusaha terus berdoa bukan hanya di waktu kunut nazilah tapi di waktu-waktu yang lain kita doakan, karena mereka benar-benar yang mereka harapkan adalah doa dari kita. Mereka tahu kita pun tidak bisa melakukan apa-apa, maka yang paling mereka butuhkan adalah doa kita, dan juga kita kalau mampu mengirimkan ya harta kita ke sana, bantuan harta, maka ini juga bisa ya kita lakukan. Jadi ya selama itu memang masih terjadi dan dalam kondisi yang parah, maka terus ya dilakukan. Apalagi memang ada arahan dari pemerintah untuk melakukan ya ketika kondisi tersebut sangat parah ya.
Jadi sampai benar-benar sudah mulai mereda, kemudian berhenti, dan ini bukan perkara baru, bukan perkara bid'ah, tapi ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kunut nazilah di rakaat terakhir setelah ruku, kemudian mendoakan ya keburukan, mendoakan agar dimenangkan kaum muslimin dan ditolong atas musuh-musuh mereka. Barakallahu fikum barakallahu, seperti itu. Jadi ini bukan perkara yang ditambah-tambahkan ya. Saya memang Rasulullah juga ini sudah bukan perkara baru. Iya, sudah ada contohnya ya, barakallahu fikum. Dan sampai sekarang perang juga masih berkecamuk di sana. Semoga kita termasuk orang yang mendoakan. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita sesama muslim di sana ya. Semoga Allah tolong di sana dan Allah kalahkan itu orang-orang yang menindasnya, barakallahu fikum Ustaz, atas ingatannya untuk kembali ke semuanya. Juga ibu yang bertanya tadi ya. Bapak Hanif nih yang bertanya dari website. Kemudian kita masuk ke pertanyaan datang dari telepon dari Bapak Ino di Sumatera Utara. Nah, Bapak Ino di Sumatera Utara kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ino silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, sepengetahuan saya kan jika di dalam rumah itu ada gambar makhluk yang bernyawa, malaikat tidak akan memasuki rumah tersebut. Jika gambar tersebut itu kepalanya ditimpa dengan warna hitam, intinya hilang gambar kepalanya itu, apakah dengan demikian malaikat mau masuk ke rumah tersebut, Ustaz? Iya. Ya, betul. Iya. Ya, itu solusinya ya. Karena suratul ras ya, surah itu gambar itu adalah kepala. Kalau kepalanya sudah ditutup ya, sudah dipotong, maka jadi boleh ya. Jadi tidak masalah kalau memang sudah kepalanya sudah tidak ada. Iya. Ya seperti biasanya manekin yang untuk di toko pakaian ya. Iya. Itu kalau sudah nggak ada kepalanya maka itu aman ya. Jadi maksudnya. gambar-gambar kalau kepalanya sudah dihilangkan maka itu solusi bagi orang yang nggak bisa menghilangkan sama sekali, tapi ya kepalanya saja yang ditutup. Iya. Begitu Ustaz ya, dan Bapak atau dihapus. Iya. Ya, betul ya. Ditutup atau dihapus begitu saja. Kalau bentuk kain mungkin ditutup, kalau tulisan gambaran bisa dihapus begitu ya. Atau ditutup dengan sesuatu sehingga wajahnya tidak ada, begitu boleh ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Ya. Insya Allah kan nanti malaikat kembali masuk memberikan rahmat, insya Allah, barakallahu fikum, seperti itu janjinya. Dan mengundang malaikat juga tentunya dengan sholat, dengan baca Iya, mengundang berzikir di rumah, Iya, Ustaz, sholat sunat, ya, sholat wajib bagi laki-laki di masjid ya. Iya. Jadi bukan hanya menghilangkan gambar tadi, tapi juga kita mengundangnya dengan banyak berzikir di rumah, beribadah, dan juga ketika masuk ke rumah ya membaca doa, beri salam supaya setan tidak masuk ikut rumah. Iya. Nah, ikut masuk ke dalam rumah kita. Jadi syarat malaikat masuk itu tidak hanya menutup gambar saja ya, bukan urusan gambar aja. Jadi memperbanyak zikir ya di rumah ya, barakallahu fikum. Anak-anak dan istri ya diberikan semangat. Kemudian kita beranjak lagi ke pertanyaan berikut. Ini datang dari berikutnya dari Aan Andika di Lampung Tengah begini. Bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Iqbal, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengukur diri bahwa ketauhidan kita ini sudah benar? Jazakallahu khairan. Begitu. Ya tentunya kita tidak bisa mengetahui kalau kita tidak punya alat ukurnya, yaitu ilmu tauhid, ya, ilmu akidah. Makanya kita wajib untuk bersemangat terutama pelajari akidah kita, rukun iman, ya. Iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, uluhiyah, asma wa sifat, meskipun tidak sampai detail ya, tapi secara umum kita mengetahui bahasanya Allah yang menciptakan, berizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, dan tidak ada yang membantunya, tidak ada yang ikut serta mengatur Allah Azza wa Jalla, membantu Allah dalam mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan ya, tidak ada yang campur tangan yang lain. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah satu-satunya, tidak ada yang berhak disembah meskipun dia adalah malaikat yang dekat dengan Allah, rasul yang diutus, apalagi ya makhluk-makhluk lain ya, batu, pohon, laut, ya, sungai dan lain sebagainya. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang indah dan luhur, dan tidak ada yang sama dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dari makhluknya meskipun namanya sama ya.
Meskipun ya Allah punya tangan, makhluknya punya tangan, tapi tangan Allah jauh berbeda dengan tangan makhluknya, dan tidak boleh kita bertanya bagaimana. Jadi kita harus belajar ya tentang pintu-pintu kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, apa saja yang masuk, sehingga kita tidak terjatuh kepada kesyirikan yang kecil maupun apalagi yang besar. Ya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita selamat dari semua kesyirikan, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ya. Jadi kita terus berusaha mempelajari tauhid, ya, bentuk-bentuk kesyirikan, macam-macam kesyirikan, pintu-pintu kesyirikan, sehingga kita ya bisa menghindar dari kesyirikan tersebut, seperti bersumpah atas nama selain Allah. Iya, wah itu dia. Atau berkatakan seandainya bukan karena ini saya sudah terkena ini. Ya, ini semua bentuk-bentuk syirik dalam lafaz. Ya. Jadi ini dan termasuk riya. Ya, riya ini menginginkan pujian manusia. Ini ketika beribadah. Ini adalah bentuk syirik yang jarang orang selamat darinya. Makanya kita terus berusaha berdoa, pertama mempelajari tauhid, akidah yang benar, kemudian kita berdoa kepada Allah agar terjauh dan terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Barakallah. Baik, barakallah, seperti itu aja. Barakallah fikum, Ustaz, seperti itu nasihatnya ya. Dan berbahaya juga, Ustaz, mengenai syirik lafaznya, bersumpah atas dengan selain nama Allah itu sering juga itu terjadi ya. Banyak terjadi. Iya, banyak terjadi. Nggak sadar itu ya. Ya, banyak orang yang terjatuh dalam perkara ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Berikutnya ini pertanyaan datang dari telepon dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Coba kita sapa sekarang. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau bertanya Ustadz, apa perbedaan riya dengan ujub Ustadz? Dan bagaimana langkah-langkah agar terhindar dari sifat keduanya Ustadz? Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Yanti. Ya Ustadz, bagaimana perbedaan riya dengan ujub dan bagaimana cara mengatasinya? Ya betul. Riya adalah seorang menginginkan pujian manusia, ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disebut namanya, ya, jadi dia menginginkan pujian manusia. Adapun ujub, ya, dia menyamakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya, ya. Dia menyangka bahwasanya dia melakukan semuanya atas dirinya sendiri, bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, bukan karena bimbingan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dua penyakit ini sangat berbahaya, ya, karena dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah karena dia merasa dialah yang melakukan semuanya sendiri, bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Adapun riya, ya, dia ingin dipuji oleh manusia. Maka kedua perbuatan ini sangat berbahaya. Maka obatnya riya tadi dengan selalu berusaha menyembunyikan amalan, ya, terutama amalan yang bisa disembunyikan. Ya, amalan yang kita bisa sembunyikan, kita berusaha tidak perlihatkan kepada orang lain, dan juga selalu berdoa kepada Allah agar dibebaskan dan diselamatkan dari bentuk kesyirikan. Adapun agar selamat dari ujub, yaitu kita harus selalu meyakini bahwasanya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan, hasil apapun yang kita raih, itu semua adalah berkat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, berkat taufik dari Allah Azza wa Jalla, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemampuan sedikit pun kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari maksiat ke taubat, ya, dari ketaatan ke ketaatan yang lain, kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita sadar ini, yakin dengan sepenuh hati, maka dari mana datangnya ujub, ya? Semua yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa sholat, ya, kita bisa zakat, kita bisa puasa, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa berbakti kepada orang tua, kita bisa bersedekah. Ini semua adalah taufik, kemudahan, bimbingan dari Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita. Nah, makanya setiap kita mendengar azan la hayya 'alas shalah, kita la haula wala quwata illa billah. Jadi obat ujub ini adalah kita sandarkan segala sesuatu, ya, kenikmatan, kemudahan, ya, kesuksesan itu dari Allah Azza wa Jalla. Kita
kembalikan kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, ya. Semua itu hanya berkat kemudahan, pertolongan, bantuan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu yang selalu kita tanamkan dalam diri kita agar bersih dari penyakit ujub tadi. Dan terlalu bergaul dengan ya orang-orang yang miskin, ya orang-orang yang lemah, ya, karena ini akan berpengaruh juga dalam kehidupan kita kalau kita bergaul dengan mereka. Ya, adapun riya tadi, kita berusaha untuk selalu menyembunyikan amalan kita dan berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari semua penyakit-penyakit hati. Barakallah. Kembali lagi kepada Allah, meminta pertolongannya Ustaz ya, agar terhindar, diberi taufik untuk dua penyakit ini yang tersembunyi ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawabannya. Kemudian kini pertanyaan berikut datang dari hamba Allah dari kota Jambi. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Iqbal. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, kenapa ulang tahun disebut tasyabuh? Sedangkan sekarang ulang tahun bukan menjadi kekhususan mereka aja. Syukuran Ustaz atas jawabannya, begitu katanya. Ya, ulang tahun ya, ini bukan kebiasaan kaum muslimin ya sejak dahulu, dan tidak ada, ya kalaupun itu masuk perkara adat, juga tidak ada manfaatnya ya, kita mengadakan ulang tahun, karena sesungguhnya kita ya semakin bertambah umur kita, maka kita semakin dekat kepada kekufuran. Jadi kalau kekuburan ya, semakin dekat kepada kematian. Iya. Jadi seharusnya kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan sebenarnya setiap hari itu berkurang satu dari umur kita. Innama anta ayyam, kata Hasan al-Basri, kullama dhahaba yawmuk dhahaba ba'du. Semakin berlalu satu hari, maka berkurang sebagian dari umur kita dan tubuh kita. Maka ya seharusnya semakin dekat, semakin bertambah umur kita, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya bukan justru dirayakan, apalagi sampai ya tiup lilin dan lain sebagainya yang bukan merupakan kebiasaan kaum muslimin. Maka ya seandainya pun tidak masuk perkara ibadah, ya maka tidak ada gunanya, dan perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka tidak pantas untuk kita lakukan ya. Adapun kalau kita ingin berbagi hadiah, bersedekah, maka kapan saja kita diperintahkan untuk selalu bersedekah, bukan menunggu ya ulang tahun, apalagi juga tahunnya bukan tahun Islam. Tapi tahun Islam pun juga tetap tidak dianjurkan ya. Jadi tidak ada gunanya perbuatan sia-sia, dan banyak perkara-perkara yang bermanfaat ya, yang bisa kita kerjakan. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi nggak perlu ikut-ikutan seperti itu ya. Sudah ada hari raya Ustaz ya, Idul Adha ya, 4 hari makan enak. Idul Fitri pulang kampung 2 minggu. Masya Allah, enak makan di kampung. Barakallahu fikum, masa masih kurang puas sih. Barakallahu fikum Ustaz atas remindernya ya, peringatan untuk kita semua, tidak usah ikut tuh seperti apa lagi tiup lilin segala. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Rezki Lajalani. Begini bunyinya, di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Begini, Assalamualaikum Ustaz Iqbal, mau tanya Ustaz, apa hukum belajar gerakan-gerakan bela diri yang mana ternyata asal usul gerakan bela diri itu lahir atau terpengaruh dari filosofi agama Buddha, Konghucu dan semisalnya. Nah, kemudian apakah itu adalah mengikuti orang-orang kafir dalam budaya mereka? Tanda tanya. Sebagaimana kita tidak boleh juga memakai gaun putih untuk sang pengantin, karena di dalam keyakinan Nasrani ada filosofi dalam menikah dengan memakai baju putih itu. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar bela diri ini termasuk perkara dunia dan baik, dan perlu untuk kita pelajari untuk kesehatan, juga untuk membela diri kita ketika menghadapi masalah, menghadapi orang jahat ya. Dan jika ada gerakan-gerakan tertentu yang tidak pantas atau menjadi kekhususan ibadah agama lain, maka ini kita tinggalkan ya. Tapi teknik-tekniknya, jurus-jurusnya yang tidak ada mengandung kesyirikan, mengandung perkara-perkara yang menyimpang, ya, tidak masalah untuk kita pelajari. Adapun yang menyimpang, maka kita tinggalkan, kita hindari ya, gerakan-gerakan menunduk seperti tunduk kepada matahari atau
tunduk kepada manusia, karena ini juga termasuk ya perkara yang dilarang oleh para ulama kita, yaitu merunduk apalagi sampai sujud ya. Nah, ini gerakan-gerakan seperti ini kita tinggalkan, tapi yang tidak ada larangannya tidak masalah untuk kita pelajari ya. Tapi kalau diharuskan mengikuti gerakan tersebut yang di situ ada penyimpangan, ada bentuk tasyabuh kepada ibadah orang-orang musyrik, maka ya kita tinggalkan, kita cari selain bela diri yang lain yang selamat dari perkara-perkara terlarang. Ada pun memakai baju putih ya, justru dalam agama kita Nabi SAW mengatakan ya, khairu thiyabikum al-bayat, sebaik-baik pakaian kalian adalah pakaian putih. Falbasuha wa kafinu fiha mautakum, maka pakailah pakaian putih dan gunakan kafan untuk jenazah kalian. Jadi pakaian putih ini kapan saja, dalam sholat, termasuk ketika menikah. Yang penting kita tidak ikut-ikut meyakini apa yang mereka yakini, karena ini bagian dari agama kita, yaitu dianjurkan memakai pakaian putih. Rasulullah merintahkan kita untuk menggunakan pakaian putih, baik itu ketika menikah atau ketika sholat atau aktivitas-aktivitas yang lainnya ya. Dan kita tidak termasuk mencontoh orang-orang Nasrani kalau kita pakai baju putih ketika pengantin ya, selama kita tidak meyakini apa yang mereka yakini. Barakallahu fiik. Barakallahu, seperti itu Ustaz. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kemudian kita coba, sebenarnya mau saya tanyakan yang ini, cuman nanti insya Allah dari awal ini. Sementara coba kita pilihkan pertanyaan yang lebih simpel ini dari Cabibin Abdirrahman di Surabaya. Masih punya waktu insya Allah 4 menit. Surabaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Iqbal. Di tempat kerja saya ada cara membaca Al-Quran dengan bikin grup WhatsApp. Dan bikin di grup WhatsApp itu untuk melapor harus selesai 1 juz dalam sepekan. Nah, apakah ini perkara baru ya Ustaz? Dan kalau khataman Quran ada baca tahlil, Yasin, dan doa bersama. Nah, apakah ini perkara baru juga atau tidak ya Ustadz? Tanda tanya. Semoga sehat selalu. Kurfatwati barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Tentu nasihat yang kita dahulukan adalah berusaha bagaimana kita rutin membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari dan semampu kita tentunya. Ya, meskipun hanya 1 halaman, setengah halaman. Ya, selama itu rutin, maka ahabul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus kontinu meskipun sedikit. Ya, adapun membebankan harus tamat 1 juz ya, maka ini jangan sampai masuk kepada takalluf, yaitu memaksakan sesuatu yang tidak wajib ya, sehingga yang dikhawatirkan kalau ini dilakukan mungkin saja bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, tapi dikhawatirkan ke depannya tidak mampu ya. Jadi ya paling kata para ulama kita paling ya minimal ya dalam sebulan tamat 1 juz, 30 juz tentunya ya, 30 juz. Kalau Quran ya sebaiknya itu yang terbaik kalau kita bisa sehari itu 1 juz. Ini bukan seminggu ya. Ini seminggu ya. Iya. Dalam seminggu sebenarnya tidak terlalu berat juga ya. Kalau seminggu 1 juz itu tidak terlalu berat, dan ya kalau itu tujuannya adalah untuk motivasi maka tidak masalah. Tidak ada keyakinan tertentu bahwasanya memang harus 1 juz dalam 1 minggu. Tapi ini hanya sekedar ya bagaimana kita ta'awun, ya tidak masalah untuk seperti ini. Cuma yang di sini kalau khataman, tahlilan, yasin dan sebagainya ini tentu juga perkara yang baru ya. Doa bersama ini dilakukan oleh sebagian sahabat ketika menamatkan Al-Quran. Mereka ya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla ketika seorang ya menamatkan Al-Quran. Dan diriwayatkan dari sebagian sahabat ya, Anas bin Malik, jika selesai membaca Al-Quran khatam, dia kumpul keluarganya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berdoa ini kapan saja dalam ya setelah pengajian ya, kita berdoa, satu berdoa yang lain mengaminkan. Ini tidak masalah ya, tidak masalah untuk dilakukan. Barakallah. Barakallah, seperti itu. Jadi kalau nggak salah 1 juz itu 10 lembar ya Ustaz ya, 2 halaman ya, 10 lembar atau 2 halaman ya Ustaz ya. Terus berarti kalau bagi sepekan 7 hari 3 halaman bisa ya insya Allah ya. Ya sebenarnya 3 halaman cukup ya. Ringan, dan kalau ini bisa rutin maka tentunya sangat baik sekali. Kalau kita gunakan saja antara adzan dan iqamah itu sudah
waktu yang berapa ayat yang bisa kita baca, ya. Iya. Jadi kalau tujuannya hanya ingin saling motivasi, saling ta'awun, tolong menolong, membantu, ya saling mengingatkan, tidak ada keyakinan tertentu, tidak masalah untuk dilakukan hal tersebut. Iya, Masya Allah, seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti nasihatnya, antara azan iqamah bisa kita baca ya 1-2 halamannya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu simpelnya. Barakallahu fikum Ustaz atas semua jawabannya pada pagi hari ini di Jakarta dan menjelang siang di Kota Maros, Sulawesi Selatan, atas waktunya yang antum sudah luangkan untuk kami semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum Ustaz. Barakallahu fikum. Dan Ustaz, bolehkah kami tutup acaranya pada hari ini? Ya, insya Allah ya, taib. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih juga kru antum yang ada di sana. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sudah tuntas sementara pada pagi hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama, Ustadz yang sama, hari yang sama, jam yang sama, insya Allah ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. وصحبه أجمعين أما بعد